Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, minta maaf ya terlambat karena ada ada lain hal ya, ada lain hal sehingga Pak Bom Bom terlambat dan malam hari ini Pak Bom Bom tadi suruh Pak Bom punya anak untuk bikin ini aja, bikin judul ngobras, bukan khotbah atau apa ya, ngobras kita ngobrol santai tapi kita akan bersama-sama ngobrol, bercerita, kita habis itu kita diskusi, ngobrol ya, ngobrol bareng dengan teman-teman semua yang mau bergabung, kita diskusi. Dan di malam hari ini topiknya adalah tadi malam kita membuka tentang Ibrani 13 ayat 6. Nah, oke, saya salam-salam dulu buat teman-teman ya, karena teman-teman bilang, harusnya saya tidak menyiar, sudah terlambat. Cuma karena teman-teman, aduh Pak Bobong, kita cerita-cerita yuk, ya udah bikin ngobras ya. Biasanya ngobras sore, tapi baru kali ini ngobrasnya malam. Ya, malam hari ini sebelumnya saya salam-salam dulu ya. Ya, teman-teman, salam-salam buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Ada Ibu Elita, Ibu Ika, ya, Ibu, terus Ibu Meta, Ibu Nurhayati, Putri. Di Amerika Serikat ya. Kemudian ada Pak Raja Daud, ada Pak Stanley, ada Pak siapa? Ya, Pak Yan. Terus kemudian di Swedia ada Ibu Budi Hartiningsi. Terus ada itu di Swedia ya. Kalau di Denmark ada Pak Ian Tobing. Terus kalau di Norwegia ada Pak Jan Spayung, ya. Kemudian kalau shalom dari Malaysia, shalom semua dari Malaysia. Malaysia di mana ini? Nah. Ya iyalah, doa lah, masa Pak Bobong Tuhan baru tidak berdoa. Ini kegarang-garang, aneh-aneh aja. Aduh. Dan teman-teman semua yang ada di Jerman, Ibu Dewi, kemudian ada Ibu Sarce di Belanda, terus Ibu siapa ya nama tadi ya, Ibu Lis juga di Belanda, terus Ibu apa tadi, Ibu siapa ya, Ibu ini, Ibu Renda di Belanda, dan teman-teman semua yang ada di Belanda, Tuhan berkati. Dan teman-teman yang semua yang baru masuk bergabung dalam WA grup Solata BM2, tolong WA ya, bilang saya belum salam-salam, saya dari negara ini, negara Belanda, negara ini. Nah ini tadi ada dari negara Belanda, siapa yang tahu saya bertahu? Oh Ibu Mary di Belanda, ya. Kemudian Ibu, dia tanya, Pak Bobom nggak live kah? Nah, banyak sekali orang tanya ya, tanya kenapa live. Kita ngobrol ya, tapi karena anak-anak Tuhan haus akan firman Tuhan, untuk itu nanti sebentar kita bicara tentang firman Tuhan dulu. Nah, kemudian teman-teman semua ini sakit ya, yang ada di Perancis Pak Huta Barat, kemudian di Inggris ada Pak Julius, di Irlandia ya Pak Julius, Bongi Melo, terus kemudian di Ellen Walangitan di Hong Kong, Ibu Nina di Taiwan, Ibu Vicky di Macau, Ibu Ina di Malaysia, Pak Dedi di Filipina, siapa lagi? Siapa saya nggak tahu ya. Ibu Susana di Bandung, di Bandung nggak tahu ya. Ini ada WA ke Pak Bom siapa ya? Namanya siapa ya? Bilang didoakan sakit. Yang sakit Ibu kasih tahu namanya ya. Aduh saya lupa ya. Dalam perjalanan tadi WA aja deh. Saya mulai buka WA, saya takut nanti ada apa-apa. Dan teman-teman semua yang ada di Australia, Ibu yang di Australia, Ibu Sylvia Iren, dan semua teman-teman mulai dari Papua Barat, di Jayapura, Sorong, Biak, Serui, Wandama, Bintuni, pokoknya semua di Papua Barat ya.
Wamena, Kaimana, ya bukan Kainama, Kaimana. Kemudian Raja Ampat, ya, pokoknya semua Tuhan Yesus memberkati, dan semua di Papua Barat, Pulau Maluku, Pulau Halmahera, terus di Pulau Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Bali ada Pak Ima Desaniaya, Pak Ima Hade, terus Pak Asep Suryana, ada Pak Aries, terus teman-teman semua di Jawa Timur, Tuhan Yesus memberkati, di Jawa Tengah, Tuhan Yesus memberkati, terus semua teman-teman yang ada di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, Jakarta, Bandung, Bogor, Banten, Gresik, pokoknya semua Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih-lebih anak Tuhan yang ada di Sumatera, keluarga Pak Sibarani, di Semarang Pak Tejo, ada WA ya Pak Tejo di Semarang. Kemudian yang saya belum sebut nama aja ya, Pak Ismail dan Raja Wali, semua WA saya, nanti saya langsung tiba-tiba WA masuk saya sebut namanya ya. Kemudian karena saya buka WA langsung masuk, saya tahu siapa ya. Kemudian keluarga Siagian yang ada di Sumatera Utara, terus Pak Daniel Simbanjuntak yang ada di Sorong dan keluarganya di Medan, di Lampung. Kemudian keluarga Simamora, semua keluarga Simamora, karena abang saya sudah ganti marga Simamora. Terus Sianipar, terus keluarga Simanungkali, mama tua saya marga Simanungkali. Terus semua keluarga Sagala, yang mana Bapak selalu melihat Pak Bobom ya, Pak Sagala, Sumarweni, dari Surabaya ya, Sumarweni ya, Surabaya. Ya, Bandung hadir. Dari siapa Bandung hadir ini? Pak Bobom Bandung hadir. Siapa namanya nih? Gak ada namanya. Bilang aja Bandung hadir, kayak nama-nama mah. Kayak nama. Terus apa ya namanya? Ya dari Pulau Kalimantan ada Pak Daud sana ya, Pak Daud siapa namanya? Di Kalimantan. Terus di Pulau Sulawesi, khususnya orang-orang Sulawesi, Tuhan Yesus berkati, masyarakat Toraja, Makassar, Bugis, Selayar, pokoknya semua Tuhan Yesus berkati, anak-anak Tuhan di sana Tuhan Yesus berkati. Kemudian keluarga Sumaranda, orang Manado tapi Pakipar dorang jenis Sumaranda, Joko Sumaranda, Agus Sumaranda, semua jenis Sumaranda, semua di Manado, dan Pakipar dorang, keluarga besar Sangir Talau, keluarga Tumanung, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh orang Manado, orang Sangir, orang Toraja, orang Batak di seluruh dunia, Tuhan Yesus memberkati di malam hari ini yang sungguh sangat baik. Dan semua anak-anak Tuhan di malam hari ini kita ngobrol bareng Solata. Jadi tidak ada khotbah, cuma Pak Bobom akan memberikan pengetahuan tentang Alkitabiah sedikit ya, karena anak-anak Tuhan banyak yang belum ya perlu disampaikan lah. Kalau kita anak-anak Tuhan itu perlu disampaikan mengenai firman Tuhan ya. Nah, nanti malam hari ini tentang Ibrani, kemudian saya kasih tahu tentang ini anak-anak Tuhan ini, saya mau kasih tahu juga tentang jangan kita sudah percaya Tuhan baru kita lagi mau pergi cari-cari kuasa-kuasa kegelapan. Jangan ya, jangan. Terus kalau ada segala masalah, bagaimana ya, jangan kita sampai kita mau lakukan hal yang di luar. Korban mana tadi? Ya. Dan malam hari ini
Saya juga salam-salam buat teman-teman semua yang ada di Indonesia, khususnya keluarga besar Ibu Grace, Tuhan Yesus memberkati, yang ada di Toraja atau sudah pulang ke Makassar, mana semua mereka? Nah, taibang ku kande teh, taibang di kanden lah. Dia mau. Tahu nanti, pisan Rida. Ini kalau kode-kode begini orang Toraja harus tahu. Pasti di rumah haleluya, haleluya. Kemudian saudara Pak Todi Parengkuan, terus kemudian Pak Mero Rizky, kemudian Pak Herman, Pak Derson Somalip, terus Pak Chen Kim Kiat, ya, kemudian Pak Charlie Baruli, kemudian Pak Frans Kiatma, Pak Otto Wong, Pak Santoso. Bapak, selamat malam, terus berkati Bapak dari Pak Bobong, terus Pak Ati, ya. Nanti teman-teman pikiran lain, tidak. Beliau ini karena memang Pak Santoso yang kasih Pak Bobong hasil. Iya, toh. Mana Tuhan melihat Bapak hamba kok khotbah kok panas-panas, gitu. Iya, masa Pak Bobong tidak ucapkan terima kasih? Nah, intinya Pak Bobong ucapkan terima kasih. Karena Pak Bobong bisa pakai AC karena Pak Santoso. Iya. Karena Pak Santoso kan ada punya kelebihan. Kan bagi-bagi toh. Habis Pak Bobong mau beli dari mana? Uang dari mana mau beli AC? Adalah. Tuh nanti sebelah-sebelah nanti mereka marah lagi. Bapak Firman, Bapak Andrianto, Pak Sudi, Ibu Sudi Parwiati dari Jambi. Nah, terus Ibu Heni Yuliana, terus Ibu yang paling baik sekali, Ibu Dwi Jakarta. Halo Bu, cemilannya Pak Bobong udah habis dari semalam makan gak ada cemilan lagi. Oh, ya toh teman-teman tuh Pak Bobong udah enggak ini tuh semalam sampai pagi habis cemilannya habis. Ya, udah habis 1 bulan ya, hampir baru 2 minggu. Terus Pak Yan Tobing udah pernah ada kabar-kabar lagi ya Pak Yan Tobing. Terus Pak Franciscus Kiatma, ya. Terus Pak Otto Wong, gimana Pak Otto Wong sudah nggak ada WA lagi ke Pak Bom ini? Ya, nah, pokoknya teman-teman semua Tuhan memberkati. Oke, dan saya baca aja namanya ngobrol malam hari ini. Pak Aryadang Nenggolan, Pak Albert, Pak Siti, Ibu Siti Nori, terus Pak Cho Cheong Kian, Ibu Magdalena, Ibu Undareni, ini dari WWA juga ya. Pak Yusuf Sunarto, Dr. Ida Setiati, terus Ibu Evangelis, Ibu Mimi, Tuhan berkati yang di Padang, Ibu Evangelis. Kemudian Pak Yosua, Lambertus Valerian, Pak Jun Seria, Pak Sahat Parolop, Dr. Bu Lili Kusuma, ya dokter ya. Kemudian Bapak Benyamin, Eko Budino Cahyo, Pak Yusak, terus Pak Dokter Leon Peter. Terima kasih banyak. Pak Dokter Leon Peter tadi malam masuk, tidak lama masuk, keluar lagi, sibuk ya. Pak Dokter jadi. Terus Ibu Nicholas, Pak Julius, Luki Julius, Eti Setiajo, Diana Tambunan, Bambang Adrianto, Ibu Meko Iyawati, Rina Mailen, Juni Hidajat, Jesperi Tampu Bolon, Eva Lestari, Adik Andi, terus Ibu Astuti, Ibu Ida Astuti, Yohana Alang, Lili Kusuma, banyak ya teman-teman yang di studio. Nah, terus apalagi nih, Thomas Nauli, Tony Parulak, Ibu Eva di Jepang, Salim Kusuma, Supranu Pando, Pak Yusuf, Febrianto, Pak Albert, semua teman-teman. Terus Apetus Pangaribuan, Pak Haris Mulyono, Aryadang Nenggolan, Seprowando Joseph. Terus apa? Tuhan memberkati teman-teman semua, Ibu Rolina Sikompul, Tuhan berkati, Golan yang Aryadang, Siti Noni, ini pokoknya dari bulan berapa ya, kasih istilahnya kasih salam-salam baru saya baca-baca ya, karena malam hari ini kan Pak Bobong enggak, Pak, jadi salam-salam.
Kita ngobrol-ngobrol toh. Pak Aryan Nainggolan ini ada ya beberapa kali ini ya. Terus ya semua anak-anak Tuhan, Ibu Nina, Ina, ya pokoknya semua ya. Tuhan memberkati. Malam hari ini kita ngobras, nanti masuk saya kasih link ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Minta tuntunan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa, biar semua kita mendapatkan berkat. Mari kita sebagai orang percaya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Bapak. Kembali lagi kami di hari ini Tuhan, di minggu yang baru Tuhan. Tepatnya tanggal 17 hari Senin, 17 Januari. Kami semua Tuhan datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan kami. Setiap langkah kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu tuntun di jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama sesuai topik hari ini. Kita akan ngobrol bersama, tentu saja sesuai dalam Mazmur 96 ayat 3 menceritakan tentang kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, biar pada waktu kami sama-sama membaca dan kami diskusi, kami boleh menerima firman-Mu dengan kebenaran, dengan satu dengan yang lain, kami boleh menerima dalam sukacita. Tuhan, kami memohon padamu Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, ampuni dosa kami. Biar pada waktu kami menerima dan kami berbicara tentang firman kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami, dan mereka dapat membuka pikiran hati mereka, dan mereka mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami juga berdoa kepada anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Ibu terkasih yang mengalami sakit kanker yang ada di Makassar. Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Ibu terkasih yang mengalami sakit. Hamba tidak tahu namanya Tuhan. Tapi Engkaulah Maha tahu apa keinginan anak-anak yang ada di dalam room ini yang memohon kepadamu Tuhan. Tuhan, kehendak kami ingin ibu kami sembuh. Tapi kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah bukan rancangan kami. Jalan kami bukan jalan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami hanya memohon padamu Tuhan. Sembuhkanlah ibu terkasih kami Tuhan yang ada di Makassar. Segala perkara kami Tuhan, kami berikan kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan kami, permasalahan kami, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Kau berfirman dalam Yohanes 14 ayat 14, jikalau aku meminta dengan menyebut namamu, Engkau pasti melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pergumulan kami semua di malam hari ini. Untuk saudara-saudara kami yang lemah dalam tubuh mereka Tuhan. Tuhan Yesus angkat penyakit mereka dengan kuasa kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus jamah mereka Tuhan. Dengan iman mereka Tuhan, kami percaya. Malam hari ini kami telah terlepas dari segala macam penyakit, kuasa kegelapan apapun itu. Kuasa-kuasa apapun Tuhan. Dan penyakit secara medis kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, kami telah bebas, kami telah sembuh. Bapak, kami juga berdoa. Rumah kami Tuhan, utuslah malaikat-Mu yang kudus, bala tentara-Mu malaikat, pagari rumah kami. Jauhkan kami dari segala orang-orang jahat, kuasa kegelapan yang mau menghampiri kami. Jauhkanlah Bapak. Berkati kami Tuhan. Kami juga berdoa. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Di ujung perceraian. Dalam nama Yesus. Tuhan persatukan mereka kembali. Anak-anak mereka yang mengalami goncangan kejiwaan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus hiburkan mereka. Saudara-saudara kami, keluarga kami, siapapun anak-anak Tuhan yang mengalami permasalahan dalam ekonomi, kejatuhan, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hiburkan mereka. Apa yang mereka inginkan Tuhan, kami percaya Tuhan menjawab doa mereka.
Berkati juga anak-anak Tuhan yang di malam hari ini melakukan pergumulan sudah begitu lama. Keinginan mereka, masalah pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Tuhan Yesus turun campur tangan di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Engkau berkata dalam Matius 7, carilah maka engkau akan dapati. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan. Kami datang semua, datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami semua yang letih lesu, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Bapak kami juga memohon, anak-anak yang di malam hari ini yang belum makan, minum, Tuhan Yesus memberkati mereka. Ibu-ibu janda yang sudah tidak dapat bekerja, Tuhan Yesus memberkati dengan cara pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan yang Engkau telah berkati, kerahkan hati mereka, biar mereka menjamah dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Mereka bisa melihat saudara kami yang sampai saat ini belum mengalami jamahan. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa buat kami semua yang mana Engkau telah berikan pekerjaan kami hingga saat ini kami masih ada di tempat kerja. Baik sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, guru, pegawai negeri, pegawai swasta, petani, nelayan, supir taksi, ojek, apapun pekerjaan kami sampai yang terendah, tukang sapu, tukang kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan. Tuhan selalu membawa kami ke jalan yang benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Lindungi kami dalam perjalanan kami, kehidupan kami. Biar pada waktu kami pulang bersama-sama dengan keluarga penuh dengan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus di malam hari ini Tuhan. Berkati juga keluarga Solata BM2. Tim Solata BM2 Tuhan Yesus berkati. Keluarga Palobo beserta keluarga. Sanak saudara famili Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Lidara beserta keluarga anak cucu Tuhan Yesus berkati. Pak Ciler Tuhan Yesus memberkati. Pak Timoti, Ibu Sofiatul, Pak Marban, Pak Jeki Sembiring, Ibu Watimena, sang penggugat. Tuhan Yesus memberkati kami semua untuk mencari jiwa-jiwa dan memenangkan mereka sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau juga berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang menonton secara live maupun secara ulang. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan yang membantu dalam pelayanan, pekerjaan kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan sesuai perintah amanat agung-Mu Tuhan. Menginjil, mengajar, dan membaptis. Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan mereka yang mana mereka memberikan secara hati Tuhan. Mereka memberikan dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Ganti berlipat-lipat kali Tuhan. Lipat gandakan. Berkati keluarga mereka baik sebagai suami, baik sebagai istri, sebagai opa, oma. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berkati Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak. Berkati siaran tim Sholat BM2 ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ini semua Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang jauh daripada-Mu, domba-domba yang tersesat. Biarlah kami bawa pulang untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Ya. Di malam hari ini kita ngobrol ya. Ngobrol santai biasa sampai diskusi. Nah, tapi kalau mau bergabung, sudah bergabung boleh, tapi saya cop-cop sedikit dulu ya. Jadi kita ya oke. Kasih aja. Jadi anak-anak Tuhan ini beberapa kali saya khotbah ya. Maaf ya. Berat sekali ya. Aduh jaringan berat ya. Jaringannya agak berat ya. Oke.
Kita baca sama-sama. Ini yang kemarin dipermasalahkan oleh saudara kita, nah Tuhan ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Nah, kalau kemarin Bapak Simarangkir mengatakan bahwa ayat ini emangnya Tuhan bisa, kalau kita kehilangan KTP, emangnya Tuhan bisa tolong. Jadi begini saudara-saudaraku ya, kita manusia ini, ayat ini maksudnya untuk apa? Jadi ayat ini masa-masa hal yang sepele, Tuhan sudah memberikan kita hikmat, baru kita mau main-main dengan Tuhan ya. Itu namanya kita, masa masalah KTP kita mau serahkan sama Tuhan. Ya pergi ke catatan sipil ya. Kan bikin malu. Maksudnya begini, ayat ini kita di hadapan suatu masalah yang tidak bisa ditangani oleh manusia. Kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Inilah yang berlaku ya bagi kita. Karena sesuai dalam Ibrani, kita akan baca sebelumnya. Nih. Nah, kita harus lihat dalam Ibrani 7. Nah, itu maksudnya apa? Ini orang-orang kadang-kadang tidak mengerti firman Tuhan ya. Nih. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Nah, nanti kalau kita bilang Yesus sebagai jaminan perjanjian kuat, nanti Anda bilang lagi, emangnya Yesus ada bikin perjanjian apa dengan saya? Wah, ini orang-orang Kristen saya nggak percaya kalau itu orang yang taat beragama. Minta maaf ya. Jadi saya bingung sebenarnya ya. Makanya saya bikin video pendek kemarin. Bukan lucuan, bukan tertawa. Ya saya rasa lucu saja karena tidak mungkin seorang Kristen, anak-anak Kristen mau kasih katakan, itu ayat Ibrani, emangnya Tuhan mau tolong kita bikin KTP, kalau kita berdoa KTP kita hilang. Ya, bukan cara begitu, tapi jujur ya, hal yang paling kecil pun pernah Tuhan juga tolong saya. Apa yang pernah Tuhan tolong saya masalah kecil? Ya, waktu itu saya kelupaan. Kelupaan apa? Saya punya dompet. Kan dompet itu sudah cari di kamar, tidak ada. Saya cari semua, tidak ada. Katanya dompetnya itu ada di mana? Dompetnya itu ketinggalan di teman saya, Pak anggota Dewan. Saya berdoa, saya bergumul, saya bilang Tuhan kasih petunjuk. Ya, Pak Samosir kau dengarin. Bapak hamba kasih tahu. Saya karena pusing tidak tahu apa-apa, terpaksa saya telepon. Kan saya punya tas ketinggalan waktu saya pergi berdoa di Bapak. Ada anggota Dewan satu undang saya. Terus tas saya itu kan kecil, dengan saya kasih masuk dompet saya. Saya langsung berdoa. Tuhan kasih petunjuk. Keraguan saya, ketidaktahuan saya. Tuhan buka pikiran saya. Untuk saya mengingat, dompet saya taruh di mana. Setelah saya berdoa, saya minta petunjuk, dompet saya itu saya ingat, oh iya, saya taruh di satu tas saya. Tapi tas saya itu ada ketinggalan di sana. Saya berdoa, habis selesai berdoa itu langsung tiba-tiba anggota dewan itu telepon saya. Pak Bombom, tas Anda ada ketinggalan. Saya lihat di CCTV. Jadi Bapak jangan main-main dengan Tuhan. Sekecil apapun Tuhan pasti bantu kita. Jangan Anda bawa KTP. Kalau Tuhan tidak bantu Anda kehilangan KTP karena Anda punya doa tidak terjawab. Sama kan Yesaya 59 ayat 2. Jangan Anda mencobai Tuhan Yesus. Kalau Anda dicobai tidak apa-apa. Jangan coba dan Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Saya kasih tahu. Ya, jangan coba-coba main dengan Tuhan Yesus. Saya ini pernah tantang Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan kalau anak saya hari ini masuk jam 8 malam, besok sebelum jam 8 pagi kalau anak saya tidak keluar, besok saya pindah agama. Saya tidak mengenal Engkau. Tapi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tahu Engkau Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang saya kenal di nama Tuhan saya Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan akan menjawab. Apa yang terjadi saudara? Anak saya tidak jadi operasi, tidak jadi. Besok pagi sebelum jam 6 pagi. Pak Samosir, Anda belum pernah mendapatkan mujizat itu.
Tuhan melihat hati, Pak. Anak-anak gembala, anak-anak Tuhan semua. Jangan kau mencobai Tuhan Yesus, jangan. Saya ini bersaksi. Saya keras karena apa? Ada perintah dalam Alkitab, teguran keras. Matius 21 ayat 12. Tuhan Yesus pun marah di bait Allah. Apalagi kalian bilang itu firman Tuhan. Aduh, firman Tuhan goblok. Aduh, kemarin saudara Yesus. Ampuni mereka, Bapak. Jangan main. Saya jadi begini, jadi hamba Tuhan pelayan bukan karena kemauan saya. Tidak ada orang hamba Tuhan bisa jadi kaya. Saya mau apa? Hidup untuk Tuhan. Karena saya sudah melihat mujizat Tuhan berapa kali untuk saya. Aduh, anak-anak Tuhan bertanya lagi. Di mana Daud? Bilang Daud di surga. Anda ini kalau mau percaya Tuhan Yesus, Anda imani itu kitab. Kalau tidak, nggak usah percaya. Kok Anda tidak imani firman Tuhan? Kalau Anda bingung, tanya Bapak Gembala. Jangan Anda baca Alkitab dengan otakmu saja. Firman Tuhan ini, Alkitab itu dasarnya secara apa? Jangan kau pakai kau punya otak. Baca itu buku-buku Bapak Gereja, buku teologi. Kau tidak sekolah teologi, kau bikin diri-dirimu. Aduh, anak-anak Tuhan, darah Yesus berkuasa. Saudara kandung saya saja dulu tidak percaya kalau saya bisa jadi begini. Saya bisa jadi pelayan Tuhan. Istri saya saja tidak percaya. Karena saya sudah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidup saya selama sisa hidup saya. Saya berikan untuk pelayananmu Tuhan. Apa yang terjadi? Anak saya sebelum jam 6 pagi, istri saya sudah telepon. Pak, jemput cepat. Kami tidak punya uang. Tuhan telah memperbaharui tubuh anak saya, usus yang divonis dipotong. Tapi Tuhan ini sudah ubah. Sampai detik ini tidak ada penyakit lagi. Saya percaya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala penyakit adalah Tuhan yang mengalami pergumulan dalam hari ini. Sembuh dalam nama Yesus. Saya percaya. Saya mengalami itu anak-anak Tuhan. Jangan coba Tuhan Yesus. Tuhan hanya kasih kesempatan buat anak satu kali. Jangan coba 2 kali, saya kasih tahu buat Anda. Jangan 2 kali. Saya ini sudah bukan mati 1 kali. Memang firman Tuhan cuma bilang orang mati 1 kali. Tapi ada kata terkecuali. Kalian ingat Lazarus? Saya bukan menangis untuk Anda bertobat. Bukan. Air mata saya keluar karena saya punya dosa. Perbuatan dosa saya terhadap kepada Tuhan. Itu yang saya tangisi. Jadi Anda jangan tidak menangisi dosa Anda. Anda tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Karena cuma kasih karunia Anda ditebus. Bukan karena perbuatan kekayaan Anda. Kesombongan hikmat Anda. Saya air mata ini keluar karena saya mau sampaikan kebenaran itu. Karena saya mengalami pergumulan jamahan Tuhan Yesus. Saya sampaikan, Anda mau dengar terserah. Makanya pertanyaan Anda jangan aneh-aneh saja. Saya menyampaikan bila Pak Bobo marah. Oh begitu, firman Tuhan tidak usah tegas-tegas. Ya bikin sudah. Percuma kita bicara ayat-ayat. Percuma. Saya sudah bilang sama anak-anak Tuhan, kalau mencobai saya, silakan mencobai saya. Masuk, malam hari ini kita baku coba. Bila perlu Anda punya sekolah doktor, profesor, doktor, masuk sini. Tapi ingat ya, saya cuma akui 2 orang di Indonesia. Mangapul Sagala dan Estrasor. Tapi kalau daripada itu, mau masuk coba saya, mari sini masuk. Saya tidak peduli, karena itu hamba Tuhan yang saya hargai. Karena mereka satu aliran dengan saya. Jangan Anda bilang Anda orang hebat. Saya bukan hebat, tapi Anda punya pertanyaan. Mazmur kan Daud yang tulis. Daud di surga atau neraka? Saya sudah jelaskan firman Tuhan. Kan tidak ada tulisan surga di situ. Aduh, kau ini bagaimana? Kalau kita bersama-sama dengan Bapa tuh berarti kita sama di Bapa di mana? Dengan bersama-sama dengan Tuhan berarti kan kita di mana? Emangnya Tuhan di mana? Kan di surga. Aduh, kenapa sih? Anak-anak Tuhan ini belajar Alkitab kok begitu? Kalau kita berada bersama-sama dengan Bapak,
Berarti kita berada di sorga. Aduh, kenapa? Emangnya Tuhan di mana sih? Bertanya lagi. Saya cuma kasih saran buat anak-anak Tuhan. Jangan coba-coba mulutmu katakan bahwa firman Tuhan itu goblok. Ya, karena benar. Orang seberang saya tidak pernah bilang firman Tuhan goblok. Baru kali saya dengar orang Kristen bilang firman Tuhan goblok. Ya, tuh. Ya, saya bukan apa, tapi saya mendengar itu, saya kaget dan saya merasa bahwa ini anak-anak Tuhan bukan ya. Saya yakin dia nggak pernah ke gereja. Dan yang lain itu pasti bukan orang Kristen. Saya belum pernah bersaksi tentang kehidupan saya. Saya kalau bersaksi semua akan kaget kehidupan saya. Saya meninggalkan segalanya untuk Tuhan, saya kasih tahu. Jadi saya tidak butuh dikasihani. Mau tutup siaran sholat, tutup saja. Saya tidak peduli. Kalau Anda tidak mau bantu, terserah. Kalau Anda tidak mau punya siaran sholat, tidak mau nonton, terserah. Saya malam ini saya tegaskan. Tapi saya memang punya hati tulus. Dan anak-anak Tuhan saya percaya dalam nama Yesus. Mau melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama cari jiwa. Saya tahu anak-anak Tuhan sekarang mau cari jiwa-jiwa. Bukan saya sendiri cari mahkota. Kita semua mencari mahkota. Siaran saya ini bukan karena saya, bukan. Karena anak-anak Tuhan suruh Pak Bobo, mari kita cari jiwa bersama-sama. Lebih baik saya lain Tuhan, saya cari Tuhan di tempat mana. Biar sudah banyak sampai semua jadi, semua tinggal bicara AU saja, biar sudah. Cobaan saya mau lihat. Puji Tuhan hari ini saya bersyukur. Karena anak-anak Tuhan semua bukan seperti Pak Bobom. Tapi mau menjadi anak-anak Tuhan. Bukan ya, bukan Pak Bobom, bukan. Karena semua mau mencari mahkota kerjaan. Semua berlumba-lumba. Saya yakin dan percaya, bukan karena saya, bukan. Karena kita semua mau mencari jiwa-jiwa. Mendapatkan semakin memperkuat iman kita. Apa yang saya punya kelebihan saya berikan. Anda kalau bertanya jangan bertanya aneh-aneh. Kan bingung namanya. Saya juga bingung. Saya di sini sekarang saya bukan mau khotbah, tidak. Saya menyampaikan saja. Saya curhat. Saya bukan bilang muncul dari fuwer kah, cari apakah. Karena memang karakter Pak Bombom nggak bisa dirubah. Kalau Anda mau merubah saya, hidup. Lihat ya, periksa diri sendiri dulu. Anda sudah suci kah belum? Saya kan mengaku saya orang berdosa. Saya selalu menangis. Kadang Pak Bombom menangis, kadang Pak Bombom tertawa, kadang Pak Bombom juga kaget-kaget. Pak Bombom juga kadang pamer makanan, minta cemilan. Itu semua karena Pak Bombom punya karakter. Ngapain saya mau sembunyi? Kalau Anda mau berikan, oh tidak, kan tidak apa-apa. Pak Bombom tidak bilang, kalau tidak berikan Pak Bombom nanti berdosa. Adakah demikian? Kan tidak. Itulah karakter Pak Bombom. Bukan Pak Bombom mau minta-minta, tidak. Saya sudah tinggalkan, saya punya segala sesuatu. Minta maaf ya. Kalau orang yang kenal saya, mereka paham. Saya tidak peduli. Saya mau melayani Tuhan. Saya tanya, Anda mati bawa harta? Tunjukkan saya satu ayat dalam Alkitab. 31.102 ayat. Tunjukkan. Bahwa Anda mati bawa harta. Yang kita bawa itu apa? Upah Anda, pelayanan Anda, tidak akan sia-sia. Itu yang saya cari. Makanya kalau orang tanya, Pak Bobo sudah masuk surga? Ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Kristen kalau ditanya masuk surga. Tapi kan tetap berdosa, ada ayatnya. Manusia itu tetap masuk surga yang orang Kristen. Kalau yang tidak Kristen, Kristen mana dulu? Kalau Kristen cuma KTP sudah menghujat firman Tuhan. Emangnya KTP sudah masuk surga? Emangnya ada masuk kantor bawa KTP? Ya kan? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 6, kemudian Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang kuat, lebih kuat. Kita perhatikan di Mazmur. Kita buka dalam Mazmur 118.
Kalau dia bilang ayat itu ayat cuma satu, dia nggak periksa di Mazmur ini kan ada atau tidak. Berarti dia juga mengatakan bahwa Mazmur Daud adalah ayat goblok. Jangan anak-anak Kristen sampai ada kata-kata keluar itu gitu ya. Kita baca ini. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Perhatikan ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saya dulu percaya sama manusia. Pejabat siapa yang Pak Bobom tidak kenal? Bukan karena sombong. Sebelum jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya punya kehidupan kenal dengan pejabat-pejabat. Saya tinggalkan itu semua. Untuk apa? Melayani Tuhan. Anda dikenal oleh pejabat, Anda punya anak sakit, tidak akan mendengar orang mendengar sembuhkan. Teman boleh teman. Ingat, pada waktu kita di atas, teman mengenal kita. Pada waktu kita di bawah, kita yang mengenal teman kita. Pada waktu kita di atas, Tuhan mengenal kita. Pada waktu kita di bawah, Tuhan mengenal kita. Ingat, teman paling setia yang 1000% adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Saya mengalami, untuk itu saya tinggalkan semua kehidupan saya. Saya lebih senang melayani Tuhan daripada saya melayani orang-orang yang banyak suka pembohong. Bukan karena saya ditipu, tapi saya melihat Tuhan berperkara dalam hidup saya. Semua pergumulan saya Tuhan jawab. Jadi Anda yang mengalami permasalahan dalam rumah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah saudara-saudara. Kita anak Tuhan. Papa mau bicara enak. Tidak usah takut. Kita buka dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak dalam hidup Anda. Tuhan akan berperkara dalam hidup Anda. Yang di rumah katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya kasih penguatan iman. Saya tidak pernah takut dengan manusia. Kalau memang Tuhan bawa saya sampai di situ, Tuhan pakai saya sampai di situ, berarti sudah di situ saya punya hidup. Saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Anda mungkin memarah saya, Pak Bobom tukang tegas, tukang marah. Ini bukan marah. Anda lupa baca firman Tuhan. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras. Mau baca? Kita baca. Kita baca sama-sama. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Siapa lagi yang menegur firman Tuhan dengan tegas kalau bukan hamba Tuhan? Silakan pada waktu saya khotbah di gereja Anda tegur. Hari itu saya bilang, tinggal menunggu saja waktu. Saya bukan mengutuk. Jangan coba-coba pada waktu hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Anda lupa 1 Petrus 3 dan selanjutnya. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Titus 1 ayat 2 sampai 5. Itu firman Tuhan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan sudah ditentukan dalam firman Tuhan. Jangan Anda seorang jemaat sembarang menghina hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun tidak boleh menyalahkan hamba Tuhan. Masing-masing sudah pikul salibnya. Sudah masing-masing tanggung jawab. Makanya Pak Bobom tidak pernah menegur apologet. Tidak pernah saya menyinggung pendeta-pendeta. Tidak pernah. Meskipun hamba Tuhan itu menyakiti saya. Saya tidak pernah. Karena mereka mungkin berhubungan dengan Tuhan. Berbeda dengan apa yang saya alami. Saya disampaikan hikmat ini bukan saya bilang saya ketemu Tuhan. Tidak. Saya menyampaikan apa adanya. Mau dengar tidak. Apakah saya menyampaikan kebenaran hingga saya menjadi musuh Anda? Galatia 4 ayat 16. Kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita sudah ada tertulis dalam firman Tuhan.
Saya menyampaikan kebenaran. Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Untuk apa kami hamba Tuhan berbohong? Tidak mungkin. Tapi Pak Bobo tegur tidak boleh pan orang. Ingat, lupa 2 Timotius 4 ayat 2. Bukan Pak Bobo membaca Alkitab. Bukan. Saya jujur. Teman-teman semua. Tidak ada orang yang bisa hafal Alkitab. Cuma ingat. Kami hamba Tuhan diberikan hikmat. Pada waktu ayat 1 dibicarakan. Kami akan terus. Itu hikmat pada waktu kami meminta. Anda mungkin seorang profesor, doktor, seorang pintar sekolah, nilai A, agregat A, semua nilai Anda. Silakan Anda, saya tantang Anda hafal Alkitab. Silakan. Habis itu berjumpa dengan Pak Bomom. Nanti Pak Bomom tanya. Pasti di sini orang pintar banyak. Silakan. Saya kasih tantang Anda 1 bulan. Mulai sekarang. Hafal Alkitab. Habis itu ketemu Pak Bomom, baru uji Pak Bomom. Silakan. Ingat, saya punya janji sama Tuhan adalah apa? Nazar saya. Tuhan Yesus, jangan ambil yang Tuhan berikan kepada saya. Boleh ambil yang lain. Tapi hikmat yang kau berikan jangan ambil. Itu janji saya kepada Tuhan. Jangan Anda kira bahwa saya mau jual-jual ayat firman Tuhan. Ada seorang ibu yang terkasih. Berkata, Pak Bomom, kau jangan jual-jual firman Tuhan. Dia tidak tahu hubungan saya dengan Tuhan Yesus. Dia punya mulut sudah melakukan dosa. Dan saya percaya. Saya ampuni dia. Tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya bukan hamba Tuhan yang mau jual-jual ayat firman Tuhan. Tidak. Emangnya jual ayat firman Tuhan bisa kaya? Yang bisa kaya itu jadi pedagang. Ya. Apalagi bisa jadi penjual narkoba, itu yang kaya. Tapi jangan anak-anak Tuhan. Kau cari harta dengan halal. Kalau orang sakiti Anda, Anda berdoa. Saya bukan kami hamba Tuhan mau jual-jual di sini YouTube cari uang. Ini siaran YouTube cuma berapa? Kalian kan dengar sedikit Pak Ibnu Kala bilang apa? Cuma 7.000, 8.000. Kami ini cuma apa pendapatan 1 hari. Ya? Saya pun belum terima AdSense dari YouTube. Bukan saya bicara begini mau minta dikasih ini. Saya tidak peduli. Saya punya Tuhan Yesus Maha Kaya. Tuhan Yesus kasih makan saya. Saya punya masalah banyak kehidupan saya. Tidak ada manusia yang injak kaki di tanah. Tidak punya masalah. Masih di bawah matahari. Tidak punya masalah. Anda lupa. Pengkhotbah 9 ayat 5 dan selanjutnya. Tapi kami hamba Tuhan selalu berteriak. Kami berteriak kepada siapa? Kami tidak pernah berteriak kepada manusia. Tidak pernah. Roma 8 ayat 28. Kami hanya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, kami melayani Engkau. Tapi Tuhan, kami lapar. Tuhan, saya pernah menangis. Tuhan, beras saya sudah tidak ada dalam tempat beras. Saya menangis. Apa yang terjadi? 1 jam kemudian Tuhan kirim orang, kirim buat Pak Bomom. Saya gemuk bukan saya makan banyak. Saya kasih tahu. Cuma saya tidak tahu. Kenapa saya bisa gemuk? Ya. Saya bisa menangis, saya bisa ketawa, jujur. Karena saya orang memang dari kecil tidak bisa dirubah sifat saya. Karena saya maunya hibur orang. Hibur orang memberitakan firman Tuhan. Jangan Anda marah saya kalau bilang saya khotbah sambil tertawa. Itu hak saya, urusan saya dan Tuhan Yesus. Anda jangan menghakimi. Anda mau menghakimi orang, tapi Anda tidak mau dihakimi. Ingat Yohanes 7 ayat 24. Jangan. Saya tidak pernah mau mencari bilang, kasih Pak Bomom dong, uang dong, sekian dong. Pak Bomom tidak mau menyari ini. Tidak ada. Tidak ada. Kalau Anda marah saya, silakan marah. Tidak apa-apa. Marah saja. Tapi jangan Anda katakan firman Tuhan, Anda mencobot-cobot firman Tuhan goblok. Jangan ya. Jangan Anda pakai Anda punya kelebihan. Saya pernah mengalami hal yang demikian hampir sama dengan Anda. Saya kasih tahu, saya pernah pegang ilmu kanuragan. Saya pernah belajar. Dulu menduakan Tuhan Yesus. Anda tahu kan kami orang apa? Titipan-titipan dari moyang. Tapi saya tinggalkan itu sampah. Saya percaya saya punya Tuhan Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang saya kenal dalam Tuhan saya Yesus Kristus.
Dialah Tuhan yang mencari saya. Dialah yang mengambil saya, membawa saya sampai saya jadi pelayan Tuhan begini. Saya bersyukur karena saya diselamatkan. Apakah Anda tidak mau bersyukur kalau Anda diselamatkan? Lebih baik saya jadi orang miskin dalam dunia, tapi saya akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak makan sampai saya mati, tapi tidak mungkin. Buktinya Tuhan kasih pelihara saya. Saya bisa makan. Saya bisa kasih sekolah anak saya. Saya bisa bayar listrik. Karena siapa? Karena kemurahan Tuhan. Melalui siapa? Anak-anak Tuhan yang bantu hamba Tuhan. Kami bukan anak-anak Tuhan yang mau peras-peras jemaat. Ngapain? YouTube juga, YouTube tidak seberapa. Kalau kami makan, anak-anak Tuhan kirim. Minta maaf, anak-anak Tuhan kirim berapapun kami mengucap syukur. Kami tidak mungkin balas di WA, kok begini, kok begini. Ih, itu namanya hamba Tuhan pemeras itu. Saya mau jalan kemana, pernah saya pergi ibadah di orang punya rumah. Tidak ada teh, dikasih air putih. Saya bilang, sudah nggak usah repot-repot, air putih saja. Jangan kalau kita hamba Tuhan hanya melihat orang-orang kaya per rumah. Salah. Salah. Orang mau kasih kita makan apa kita terima. Meskipun mau ada ubi, kasbi, dikasih, sepanggal. Orang Manado bilang tidak apa-apa. Ini kadang-kadang orang ini, anak-anak Tuhan ini kalau bilang kita sudah tahu Alkitab semua kita pintar. Tapi pada waktu terjun ke lapangan tidak tahu bisa berbuat apa-apa. Ingat, berbeda di gereja, berbeda apologet. Jangan orang apologet bilang dia bisa khotbah di gereja. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu. Orang yang berapologet dia tidak akan bisa bikin di gereja. Orang di gereja tidak mungkin dia bisa berapologet. Ingat dua itu. Saya tidak melecehkan yang lain. Tapi kalau ada hamba Tuhan bisa berapologet, itu adalah karisma, kelebihan, hikmat yang Tuhan berikan. Anda coba cari Bapak Pendeta Gilbert Lumenong katakan, kami bersyukur ada apologet. Dan itu sudah ditentukan. Jadi orang berapologet berbeda dengan orang khotbah. Orang berapologet tidak mungkin bisa naik mimbar, saya kasih tahu ya. Dan orang yang khotbah di mimbar tidak mungkin bisa berapologet. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang bisa dua-duanya, itu kelebihan dan hikmat yang Tuhan titipkan. Jadi jangan berbangga diri. Saya tidak pernah berbangga diri. Kalau memang tim Solata BM2 tidak setuju dengan Pak Bobo, ya sudah. Tutup saja siaran Solata BM2. Ngapain kita berkuar-kuar? Tapi saya yakin dan percaya, siaran ini Pak Bobo sudah bicara berapa kali. Siaran Solata BM2 ini bukan punyanya Pak Bobo. Bukan. Ini anak-anak Tuhan yang mencari bersama-sama cari jiwa-jiwa. Saya bukan mencari-cari Tuhan. Jadi kalau saya bicara agak kasar, bukan kasar. Saya bicara agak tegas. Itu teguran. Banyak ayat firman Tuhan. Kalau Anda mau tegur, jangan Anda biasa baru tegur kami. Kesalahan saya di mana? Kalau mau tegur satu kali, datang. Saya tidak pernah bawa dominasi gereja. Kalau ada orang yang sudah mau bertobat, silakan Anda pilih sendiri. Anda mau ke Katolik, mau ke Advent, mau ke GBI, ke GKJ, GKI, silakan. Itu urusan Anda. Saya cuma cari jiwa. Karena saya tahu saya punya upah sudah ada disiapkan di surga. Saya nggak peduli. Kalau ada di Manokwari terserah mau pilih siapa silakan. Mau di Sorong silakan, terserah. Terserah. Anda langsung menuju ke gereja, menuju ke pastori, Bapak, saya mau bertobat. Saya ikut siarannya Pak Bobo. Kasih nomor teleponnya Pak Bobo bicara sama mereka. Kalau memang belum bisa dibaptis, berarti ikut katekisasi dulu. Itu ada ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 22, 23, 24, 25, 26. Terus. Layak. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu yang bagaimana? Yaitu mengimani itu dulu, belajar Alkitab. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Bukan baptisan air itu menyelamatkan. Itu hanya dimeteraikan. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai. Tidak ada tambah-tambah ebel-ebelan.
Baru baptisan Roh Kudus. Markus 1 ayat 8, Yohanes 3 ayat 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Apa itu? Itu baptisan Roh Kudus. Apa? Firman Tuhan, sekolah, katekisasi, jadi murid Yesus itu. Makanya kalau orang Kristen yang bertanya lagi kayak kemarin Pak Bester Gea, Anda karena belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, cuma baptisan biasa. Baptisan Roh Kudus itu apa? Katekisasi. Anda sebenarnya belum layak minum perjamuan, Anda belum layak. Mr. Gea, saya katakan, saya sebagai hamba Tuhan, Anda belum layak ya untuk mendapatkan perjamuan kudus itu. Kita baca. Mulai ayatnya, saya kasih baca. Ya. Supaya Anda paham firman Tuhan, jangan baca firman Tuhan yang enak-enak saja. Perhatikan ini ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Jadi saya bilang aneh-aneh saja karena Anda selalu bertanya bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan Anda katakan Anda sudah dibaptis dari pengikut Kristus. Belum. Belum. Kalau kami di GKI, GKJ, minta maaf. Anda belum layak dibaptis sebelum Anda mengenal Yesus. Katekisasi 1 tahun pendalaman Alkitab. Makanya saya sarankan, minta maaf, Mr. Gea, Anda belajar Alkitab baik-baik dulu. Tanya sama hamba Tuhan. Jangan Tuhan ajar Anda belajar kiri kanan lagi. Ajar pendeta. Anda tidak paham Alkitab. Hanya comot-comot 1 ayat. Anda Tuhan Yesus. Saya kasih ayat, Anda protes. Kasih ayat, Anda protes. Nah ini. Karena Anda cuma patokan 1 ayat. Ya. Anak-anak Tuhan saya sampaikan. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Oke, sudah 1 jam. Mari kita diskusi. Nanti saya tambahkan. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Saya menyampaikan. Saya tidak marah. Saya hanya menyampaikan. Kalau Pak Bom suara-suara menggelegar, itulah Pak Bom. Tapi kalau Pak Bom tidak pernah mau marah. Untuk apa kepentingan apa saya marah? Untuk apa? Tidak. Saya sudah sampaikan berapa kali Pak Bom. Pak Bom adalah striker terbaik, penjaga gawang terbaik, dan kiper terbaik. Jadi kalau Anda mau coba-coba mengambil jemaat saya sebagai kiper, tidak akan mungkin anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Saya sebagai kiper terbaik, tidak akan mungkin ada kebobolan. Tidak mungkin jemaat saya, tidak mungkin pecinta Solata BM2 akan berpindah meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Saya adalah gelandang terbaik, pertahanan terbaik. Channel Solata BM2 adalah channel terbaik. Bukan untuk yang tidak. Saya bilang channel Solata BM2, tim Solata BM2. Kalau Anda mencoba-coba dari umat seberang, mau mengganggu jemaat saya adalah gelandang tengah terbaik. Kalau Anda mau macam-macam, kami adalah striker juga yang terbaik. Semua tim Solata BM2, semua tim apologet Kristen terbaik. Kami semua bekerja sama untuk mencari jiwa-jiwa, mempertahankan keimanan kekristenan. Kami semua, Rudi Yohanes, Uti Watimena, Sopiatul, Piong 77. Siapa lagi? Kanuru, siapa lagi? Pavel 88, Dr. Pendeta Saifuddin Ibrahim, Bapak Dr. Sagala, Esra Sol, siapa lagi? Berapologet. Semua adalah anak-anak Tuhan. Kami semua adalah pertahanan terbaik, kiper terbaik, striker terbaik. Kami semua mendukung pelayan kami. Kami tidak membutuhkan cari uang atau apa, tidak. Kami hanya mencari upah kami supaya jangan jiwa-jiwa meninggalkan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Oh haleluya.